teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Jessica Musei dengan NPM 23201028 dari Prodi Sarjana S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Jadi di sini saya akan membuat video promosi kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Jadi tema yang saya ambil di sini adalah membahas tentang penyakit asma. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang penyakit asma. Jadi sebelum kita masuk di slide pengertiannya, terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari penyakit asma. Jadi, asma adalah salah satu gangguan sistem pernapasan yang ditandai oleh peradangan dan penyempitan saluran napas hingga bisa menyebabkan sesak napas. Kondisi ini dapat memengaruhi semua usia, baik tua maupun muda. Nah, asma ini adalah penyakit yang umum terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes RI pada tahun 2020, sekitar 4,5% penduduk Indonesia ini menderita asma. Nah, jadi setelah kita mengetahui definisi dari penyakit asma, jadi yang slide berikut ini saya akan membahas tentang apa sih itu asma. Nah, jadi asma ini adalah masalah kesehatan yang terjadi pada sistem pernapasan, tepatnya pada organ paru-paru. Jadi asma ini membuat penderitanya kesulitan bernapas karena peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Jadi, pengidap asma ini memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Ketika paru-paru mengalami iritasi, saluran pernapasan menyempit, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru menjadi terbatas. Nah, jadi kondisi inilah yang membuat penderita asma itu sering mengalami sesak napas atau batuk saat terpapar asap rokok, debu, bulu binatang, atau zat pemicu lain yang berpotensi mengiritasi paru-paru. Nah, baik, setelah kita mengetahui apa itu asma dan apa faktor penyebab asma itu bisa terjadi, nah lanjut ke slide yang berikut ini, saya akan membahas tentang penyebab asma. Jadi sebenarnya penyebab asma itu belum diketahui secara pasti apa penyebab penyakit asma itu terjadi. Namun, kondisi ini kerap terjadi ketika pengidapnya itu terpapar zat pemicu tertentu. Beberapa hal yang diduga dapat memicu asma adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada infeksi saluran pernapasan atas. Terus ada faktor cuaca, misalnya cuaca dingin atau panas atau perubahan suhu yang drastis itu juga bisa memicu si penderitanya itu mengalami asma. Terus yang ketiga itu ada mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pengawet, terus ada terkena paparan zat-zat di udara seperti polusi udara atau zat kimia. Terus ada alergi makanan tertentu, ada stres dan gangguan kecemasan, terus GERD, dan aktivitas yang berlebih seperti olahraga berat, atau terlalu banyak tertawa atau bernyanyi, dan penggunaan obat-obat tertentu. Jadi selain berdasarkan faktor pemicu tadi yang telah saya sebutkan, asma itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada asma alergi, ada asma olahraga, terus ada asma nokturnal atau hanya kambuh di malam hari saja, terus ada asma batuk, dan yang terakhir ada asma karena pekerjaan tertentu. Nah, baik, setelah kita mengetahui penyebab dari asma, ke slide yang baru ini saya akan menjelaskan faktor risiko terjadinya asma. Jadi asma itu dapat terjadi pada semua kalangan ya, baik itu anak-anak, terus orang muda ataupun orang yang sudah tua. Akan tetapi gejala asma ini biasanya
telah diketahui sejak penderitanya masih anak-anak. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko asma ini pada anak-anak yaitu yang pertama, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit asma. Terus yang kedua, menderita infeksi pernafasan seperti bronkitis dan pneumonia. Terus yang ketiga ada kelahiran prematur. Yang keempat, terlahir dengan kondisi BBLR atau berat badan lahirnya rendah. Dan yang terakhir memiliki alergi atopik. Nah, baiklah, setelah kita mengetahui faktor utama terjadinya asma dan penyebab asma itu, lanjut yang slide yang baru ini, saya akan menjelaskan tentang gejala asma. Nah, jadi di sini gejala asma itu bervariasi pada setiap orang, tergantung dari frekuensi, durasi serangan, maupun tingkat keparahannya. Jadi pada sebagian orang, serangan asma hanya terjadi saat malam hari. Sementara pada kasus lainnya, asma mungkin hanya terjadi setelah beraktivitas. Jadi gejala umum asma itu cukup mudah untuk dikenali, diantaranya itu adalah yang pertama sesak nafas, terus ada sesak atau dada terasa terikat, terus ada batuk-batuk terutama pada malam hari, mengi atau muncul suara siulan saat bernafas, terus badan terasa lemas dan lesu, terus ada rasa gelisah yang tidak biasa, sering menghela nafas. Dan sementara itu, pola serangan asma yang paling umum terjadi yaitu semakin parah saat malam hari atau pagi hari. Terus ada timbul dan hilang seiring waktu pada hari yang sama. Terus ada dipicu oleh cuaca tertentu, seperti olahraga atau karena tertawa atau menangis. Dan semakin memburuk karena adanya infeksi virus seperti pilek. Baik, setelah kita mengetahui gejala dari penyakit asma, ke slide yang baru ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan untuk merekomendasi pasien yang melakukan sejumlah tes. Seperti yang pertama, kalau misalnya ada pasien asma ya, jadi di sini saran untuk melakukan pemeriksaan penunjang itu yang pertama itu ada tes alergi, yaitu untuk mengetahui apakah pasien ini memiliki alergi tertentu yang menyebabkan asmanya tersebut bisa terjadi. Terus yang kedua ada tes bronkus untuk mengukur sensitivitas saluran pernapasan. Terus yang ketiga itu ada tes penunjang, yaitu untuk mengetahui kondisi lain yang berkaitan dengan gejala asma. Terus yang terakhir ada pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram dan ronsen dada, yaitu untuk mencari tahu penyebab gejala yang dialami pasien. Jadi setelah kita mengetahui pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan oleh dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya yang bisa mereka lakukan untuk mendiagnosa atau memeriksa pasien yang mengalami penyakit asma itu, lanjut ke slide yang berikut ini tuh saya akan membahas tentang cara mengatasi asma. Nah, jadi di sini tuh banyak yang meyakini mitos tentang asma bahwa penyakit ini itu dapat disembuhkan. Faktanya, asma tidak dapat sembuh secara total. Akan tetapi, dokter dapat mengupayakan beberapa cara untuk meringankan gejala asma dan mencegahnya untuk tidak kambuh kembali. Jadi di sini tuh biasanya dokter akan merekomendasikan para penderita asma itu untuk menggunakan inhaler sebagai pertolongan pertama saat serangan asma itu muncul. Sedangkan pengobatan medis yang biasa ditujukan bagi penderita asma itu akan saya bahas di slide yang baru. Nah, baiklah, jadi untuk pengobatan medis yang dapat atau yang biasa ditujukan bagi penderita asma itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu obat kontrol jangka panjang dan yang kedua adalah obat kontrol jangka pendek. Jadi di sini obat kontrol jangka panjang itu biasanya ditujukan pada pasien yang memiliki gejala kronis. Pengobatan ini bertujuan untuk mengendalikan keparahan gejala, mencegah kambuh secara berkelanjutan dan mengurangi risiko komplikasi.
Terus yang kedua ada obat kontrol jangka pendek. Jadi tujuan pengobatan jangka pendek ini pada penderita asma itu adalah untuk meringankan gejala akibat serangan akut yang baru muncul sekaligus ketika gejala kambuh sewaktu-waktu. Namun perlu diingat kembali bahwa penggunaan jenis obat ini tidak boleh lebih dari 2 minggu. Nah, baiklah, selanjutnya ini di slide yang baru ini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan dari penyakit asma. Jadi cara pencegahan yang dapat dilakukan itu sebenarnya itu tuh sulit untuk dicegah ya kalau omong tentang penyakit asma. Karena beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko kambuhnya serangan asma itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membuat rencana aksi asma. Jadi rencana aksi asma ini adalah rencana perawatan bersama dokter. Perencanaan ini meliputi penentuan jenis obat yang tepat serta perawatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan pasien. Jadi tujuan perencanaan ini yaitu untuk mencegah kambuhnya asma. Terus yang kedua itu adalah menjauhi pemicu asma. Jadi asma itu dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi untuk itu usahakan pasien itu harus menjauhi berbagai faktor pemicu tersebut untuk mencegah kambuhnya serangan asma. Terus yang ketiga, melakukan pemeriksaan rutin. Jadi pemeriksaan rutin yang bisa dilakukan oleh pengidap asma itu adalah seperti mengecek fungsi paru-paru menggunakan alat peak flow. Selain untuk mengukur jumlah aliran udara dalam napas, alat ini juga dapat mengenali pemicu asma yang mungkin pasien alami. Nah, baiklah, di slide yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini adalah bahwa asma itu merupakan penyakit yang tidak menular, yang sulit untuk disembuhkan secara tuntas. Jadi kesembuhan pasien dari serangan asma tidak menjamin bahwa dalam waktu dekat pasien akan terbebas dari kekambuhannya. Apalagi jika pasien berada di lingkungan yang banyak mengandung asap rokok, maka penderita akan berhadapan dengan faktor-faktor alergen yang menyebabkan kekambuhan.